Pemirsa, pada Senin pagi, antrian penumpang kereta komuter lain di stasiun Kota Bekasi ini mengular sampai kawasan luar stasiun. Panjangnya antrian akibat penerapan protokol kesehatan di dalam gerbong kereta. Panjang antrian calon penumpang mencapai ratusan meter. Petugas pun sempat kewalahan untuk menerapkan aturan jaga jarak di luar stasiun. Antrian yang cukup panjang dinilai mengganggu para penumpang karena tertahan saat hendak masuk ke dalam stasiun. Penumpang mengaku agar bisa masuk ke dalam stasiun harus menunggu 1 jam lebih. Hal yang sama juga terjadi di stasiun Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Ratusan calon penumpang menumpuk hingga ke jalan raya. Kebijakan pembatasan penumpang kereta dinilai oleh penumpang ini kurang efektif karena membuat penumpang harus berangkat lebih awal untuk mengantri di depan pintu stasiun. Kebijakan ini dilakukan PT KCI untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang bisa menyebar dengan cepat di tempat keramaian. Langsung Bogor. Lari. Tahan dulu. Antrian panjang juga sudah terjadi sejak pukul 5 pagi di stasiun Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Banyaknya penumpang yang menuju ke stasiun Tanah Abang untuk bekerja pada pagi hari membuat antrian mengular hingga luar stasiun. Penumpang mengapresiasi kebijakan PT KCI dalam menerapkan aturan jaga jarak. Namun penumpang juga berharap adanya penambahan jadwal keberangkatan ataupun penambahan gerbong kereta agar antrian tidak panjang setiap pagi. Aktivitas belajar mengajar kembali dimulai meski dilakukan secara virtual. Namun siswa wajib mengenakan seragam sekolah, pemirsa. Hanya 104 kabupaten kota yang berada di zona hijau yang diperbolehkan menerapkan aktivitas belajar tatap muka. Hari ini aktivitas sekolah kembali dimulai secara virtual. Meski demikian, siswa wajib menggunakan seragam sekolah. Sejak kemarin, para orang tua sudah mempersiapkan sejumlah kebutuhan sekolah seperti seragam serta kebutuhan lainnya. Baju seragam soalnya biarpun online, tapi tetap masih harus disiapkan juga baju seragamnya. Karena untuk kirim foto, kirim video kan harus live tuh harus pakai seragam. Saya mau beli putih merah, putih-putih sama pramuka. Itu yang 3. Soalnya yang seragam dari sekolah kan belum, nggak apa-apa, nggak dipakai juga kan belum perlu AA. Jadi seragam yang penting aja dulu. Di tengah pandemi COVID-19 memasuki tahun ajaran baru, daya beli masyarakat terhadap kebutuhan sekolah menurun drastis. Padahal 2 minggu sebelum memasuki tahun ajaran baru, biasanya masyarakat sudah gencar membeli kebutuhan sekolah. Menurun drastis lah untuk seragam sekolah, jauh. Iya. Apalagi untuk sepatu, tas. Ya, kadang kita tawarin, Mbak, boleh Mbak sepatunya, belajarnya online. Udah menurun gratis agak, udah semenjak ini COVID ini udah hancur-hancuran udah belanjanya. Tahun ajaran baru 2020-2021, Kemendikbud memperbolehkan 104 kabupaten kota di zona hijau menerapkan sekolah tatap muka. Namun hal ini hanya berlaku untuk jenjang SMP dan SMA dengan menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Dari Jakarta, Revi Ekta Putri, Ilham Jakarsi, iNews melaporkan. SMA Negeri 2 Bekasi melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka di hari pertama tahun ajaran baru 2020-2021. Sekitar 40 orang perwakilan siswa datang untuk pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
Memasuki tahun ajaran baru 2020-2021, sejumlah sekolah di Kota Bekasi, Jawa Barat menjalankan masa pengenalan lingkungan sekolah. Hari ini 40 orang perwakilan siswa datang ke SMA N2 Kota Bekasi untuk mengikuti pembukaan MPLS secara langsung atau tatap muka. Bagi siswa yang tidak hadir dalam pembukaan dapat mengikuti lewat website sekolah. Sesuai petunjuk teknis Dinas Pendidikan setempat, MPLS akan diadakan mulai hari ini hingga Jumat nanti, namun kegiatan selanjutnya akan dilakukan secara daring. Ya, kegiatan belajar mengajar tatap muka tidak hanya dilakukan oleh SMA N2 Bekasi, namun juga di sekolah dasar. Kita bergabung dengan Bayu di SDN Jati Cempaka 6, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang, Bayu. Bagaimana sistem belajar di tengah pandemi corona saat ini? Ya, Bernadetta, memang kami sudah melihat ada sejumlah murid yang sudah kembali menghadiri sekolah, di antaranya tepat kami berdiri saat ini, yaitu di SDN Jati Cempaka 6, di mana tadi sudah ada sejumlah murid yang sejak pagi tadi sudah kembali hadir dengan antusias untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Hari ini juga sejumlah persiapan dilakukan oleh beberapa sekolah, terutama di Kecamatan Pondok Gede, di mana ini hari ini juga Camat Pondok Gede, yaitu Bapak Nesan Sujana, sudah berpatroli dan juga meninjau seperti apa persiapan sekolah ini untuk nantinya menghadapi pembelajaran tatap muka kembali. Selamat siang, Pak Nesan. Apa kabar, Pak? Selamat siang, alhamdulillah baik. Ya. Pak Nesan, bisa dijelaskan seperti apa sosialisasi dan juga persiapan yang dilakukan sekolah ini usai Wali Kota Bekasi ini mengimbau untuk nantinya bersiap-siap menghadapi pembelajaran tatap muka, Pak? Baik, pertama sesuai dengan informasi dari Pak Wali Kota beberapa minggu lalu, kami juga mengumpulkan beberapa kepala sekolah, baik itu sekolah SD negeri, SD swasta, SMP negeri, SMP swasta, dan SMA negeri, SMA swasta, untuk melakukan pembelajaran model tatap muka langsung, ya, di mana kami setelah melalui sosialisasi dengan beberapa kepala sekolah, lalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, juga dengan Dinas Kesehatan, dalam hal ini juga Puskesmas, sekiranya dapat dilakukan sistem pembelajaran dengan tatap muka langsung, di mana proses tersebut tentunya, ya, di dalam penyelenggaraannya sesuai dengan protokoler kesehatan, yaitu siswanya dan gurunya tetap mematuhi protokoler kesehatan, diantaranya dengan memakai masker, jaga jarak, ya, yang mencuci tangan ataupun hand sanitizer juga, ya, untuk tidak langsung berdekatan atau physical distancing maupun social distancing-nya juga kami lakukan secara bertahap, dan ini semua akan kita lakukan untuk menuju yang terbaik, gitu. Kalau tadi koordinasi sudah dilakukan baik antar kepala sekolah juga bahkan puskesmas yang juga terlibat, bagaimana sosialisasi dilakukan kepada orang tua agar juga dapat percaya nantinya bahwa anaknya memang untuk melakukan pembelajaran tatap muka ini juga tetap aman, Pak? Kami melakukan sosialisasi melalui kepala sekolah dan guru-guru, juga kami langsung mengundang para tokoh masyarakat, ya, para orang tua murid atau wali murid, untuk menyampaikan bagaimana kalau kita terapkan di Pondok Gede di Kota Bekasi ini ada road model untuk pembelajaran. Karena kalau kita hanya belajar melalui media sosial ataupun media WA atau yang lainnya, tentunya tidak semua warga masyarakat di Pondok Gede ini atau di Kota Bekasi ini memiliki baik kuota maupun alat yang tersedia. Nah, sekarang dengan pembelajaran yang baru ini kita sosialisasikan dan kita terapkan road model dengan pembelajaran secara langsung bertatap muka dengan guru dan siswa atau murid, gitu. Kalau tadi Bapak sebutkan alasan ekonomi siswa yang juga memang tidak merata, ini menjadi salah satu alasan tatap muka ini kembali dilakukan. Apakah ada juga pertimbangan lain, semisal mungkin angka COVID yang juga semakin menurun di Pondok Gede, atau seperti apa perkembangannya, Pak? Untuk Kecamatan Pondok Gede, alhamdulillah masuk dalam zona hijau. Beberapa bulan terakhir ini, alhamdulillah rata-rata dari kesadaran dari masyarakat dengan mengikuti protokol kesehatan, tentunya akan menjaga selalu hijau. Selain itu juga di sisi lain memang warganya juga sudah sangat menyadari akan bahaya COVID atau virus corona ini. Jadi kami temukan dari
warga maupun siswa yang ada ya, dari pagi kami keliling wilayah Kecamatan Pondok Gede, rata-rata siswanya 0,0000 itu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa terus berjalan dari waktu ke waktu sehingga virus ini ada antivirusnya yang bisa mengobati. Selain itu juga kami ya berharap penerapan ini bisa menjadi contoh wilayah-wilayah di Kota Bekasi maupun wilayah lain yang terkena COVID-19 ini gitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Nesan, kami doakan Bapak sehat selalu Pak dan selamat kembali bertugas ya Pak ya. Amin, terima kasih. Dan seperti itulah pendapat dari Pak Camat yang memang hari ini sudah meninjau beberapa lokasi dan memang tadi kami juga sudah melihat bahwa sejumlah anak murid terutama di SD ini juga sudah kembali hadir dengan menerapkan beberapa hal selain adanya thermal check, mewajibkan cuci tangan, mengenakan masker. Juga ini mereka dilarang untuk bersentuhan termasuk juga bersalaman dengan guru. Beberapa juga menjadi fokus orang tua seperti membawakan anak-anak mereka ini bekal untuk tetap menjaga bahwa nantinya anak mereka tetap memakan makanan yang higienis dan juga tetap menjaga kesehatan mereka. Beradeta. Terima kasih Bayu atas informasinya. Selamat bertugas kembali.